Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang ukuran gejala pusat dan variabilitas. Apa itu ukuran gejala pusat dan variabilitas? Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa klik lonceng serta jangan lupa kasih komentar di dalam channel saya ini. Oke. Untuk outline hari ini kita akan membahas tentang mean, median, modus, dan variabilitas. Apa itu ukuran gejala pusat? Adalah ukuran statistik yang menyatakan bahwa satu skor yang dapat mewakili keseluruhan distribusi skor atau penilaian yang sedang diteliti. Jadi, jika teman-teman dihadapkan oleh sekumpulan data di dalam penelitian nanti, mau diapakan sih datanya ini? Nah, itu kita akan bahas di sini. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Kita bisa menggunakan rumus mean. Mean sama dengan jumlah X dibagi N. Di setiap data yang teman-teman punya itu dijumlahkan dan dibagi total keseluruhan dari data. Sebelumnya saya sudah menyiapkan file Excel yang bisa teman-teman download untuk bahan latihan. Dalam mean atau rata-rata itu kita menggunakan rumus yang pertama di mana jumlah X dibagi N, yaitu banyaknya angka atau nilai X. Ini di sini misalnya X adalah data nilai siswa ke-1. N-nya adalah jumlah siswa. Di sini siswanya jumlahnya ada 42. Ada 42 siswa. Terus X-nya adalah nilai-nilai yang ada pada si siswa tersebut. Di sini nilainya. Jadi untuk mencari nilai min atau rata-rata itu jumlahkan. Jadi antara data siswa 1, siswa 2 dan siswa yang lainnya dijumlahkan. Misalnya siswa 1 nilainya 6 tambah 5 tambah 7 dan sebagainya. Baru dibagi oleh jumlah keseluruhan siswa yaitu 42 siswa. Nah, cara ini kurang efektif. Teman-teman perlu banyak menghitung dan akan menghabiskan banyak waktu. Di sini kita belajar bagaimana Microsoft Excel bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam mengolah data mentah. Teman-teman bisa menggunakan rumus yaitu average dalam kurung. Nah, di sini teman-teman bisa melihat average diisi dengan number 1, number 2. Di antara number 1 dan number 2 itu ada titik koma. Di setiap Microsoft Excel, fungsi average itu beda-beda. Ada yang memakai titik koma antara number 1 dan number 2, ada yang memakai koma aja. Jadi tergantung versi Excel teman-teman. Kalaunya teman-teman pakai 2007 biasanya pakai koma. Nanti dilihat sendiri. Di tempat saya adalah memakai titik koma. Kita ketik average, kita klik nilai siswa yang pertama dan kita menggunakan Ctrl plus Shift, tahan dan tekan arah ke bawah. Setelah itu, teman-teman akan melihat bahwa data nilai siswa 1 sampai dengan 40 sudah diseleksi. Jadi sudah diseleksi di sini. Nah, ketika sudah diseleksi, teman-teman tinggal tekan enter. Cara ini lebih efektif. Langsung teman-teman bisa menggunakan rumus average C3 sampai dengan C44. Di dalam slide ada cara kedua, yaitu min sama dengan jumlah fungsi X dibagi N, di mana fungsi X adalah jumlah hasil perkalian antara frekuensi atau F dengan nilai X. Nah, di sini di cara 2 itu X5 frekuensi kemunculannya adalah 2. Maka mengalihkan F dengan X. Caranya adalah dengan ketik sama dengan klik angka 2, tekan kali, klik angka 5, kemudian enter. Jadi Fx sama dengan F7 kali E7, kemudian di enter.
tekan di pojok kotak hijau, tekan 2 kali ya, atau klik 2 kali untuk menghasilkan semuanya, atau teman-teman bisa drop di sini, klik dan digeser ke bawah, bisa. Kalau saya biasanya memakai cara cepat, yaitu double klik di sini. Teman-teman akan menjumpai N adalah hashtag value, tanda seru, nggak ada nilainya gitu. Jadi N itu apa? Kita kembali ke slide. N adalah banyaknya angka. Jadi N itu adalah jumlah siswanya. Maka di sini kita bisa memakai sama dengan sum. Mana sum itu adalah fungsi penjumlahan. Yang mana yang dijumlahkan adalah fungsi F di sini. Nah, kita klik di kolom F7, kemudian tekan Shift di keyboard dan kita klik F12. Kemudian tekan Enter. Hasilnya adalah 42 sesuai dengan total siswanya, ada 42 siswa. Kemudian Fx sama dengan jumlah daripada nilai Fx di sini. Maka kita bisa memakai sama dengan sum dalam kurung, kita klik angka 10, tahan tombol shift dan kita klik angka 0 di F13, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan min di sini sama dengan 285 dibagi 42. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Min sama dengan fungsi fx dibagi n. Di sini ini adalah jumlah daripada fungsi fx dibagi n. Maka rumusnya adalah ini. Sampai di situ dulu teman-teman. Teman-teman bisa mencoba dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi WA saya atau tulis komentar di bawah di kolom komentar. Selanjutnya adalah kita belajar tentang median. Median merupakan skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua sama besar atau 50% sekelompok objek yang diteliti terletak di bawah median dan 50% yang lainnya terletak di atas median. Jadi median itu adalah pembagian, misalnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, maka titik tengahnya jelas di angka 3. Tetapi ketika ada angka 1, 2, 4, 5 atau 1, 3, 5, 7, si sebaran angka tersebut adalah genap. Maka di antara 3 dan 5 yaitu mediannya adalah 4. Rumus median yang pertama adalah sorting dan hitung manual. Seperti yang ada di contoh. Kita buka contohnya di sheet median. Nah, di sini. Di dalam data 1 itu ada contoh data nilai IPS dari suatu siswa. Nilai IPS tersebut adalah 8, 5, 7, 6, 4, 3, 9. Terus ada data 2, yaitu kelas sebelahnya. Ada nilai IPS 3, 7, 4, 6, 9, 5. Maka untuk cara yang pertama adalah dilakukan sorting secara manual ya, tentunya diurutin dulu dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian data kedua juga di sorting. Data pertama mediannya adalah 6 karena titik tengah dari keseluruhan nilai siswa tersebut ada di angka 6. Di data 2 karena dia datanya genap, maka ada di titik tengahnya antara 5 dan 6. Maka mediannya di sini adalah 5,5. Kalau yang atasnya adalah 6. Apakah ada cara cepat untuk menghitung median di dalam Excel ini? Jawabnya adalah ada. Kalau teman-teman nggak mau ribet, maka di sini teman-teman bisa memakai rumus sama dengan median dalam kurung, kita klik pada kolom B3 sampai dengan H3, kita enter,
maka nilainya adalah sama-sama 6. Nah, selanjutnya kita hanya klik aja, kita drag and drop, kita drop pojoknya sini. Nah, dapat angka 5,5. Dasar dari penggunaan Microsoft Excel ini sangat dibutuhkan untuk kelancaran penelitian teman-teman. Jadi kenapa saya nggak memakai program yang muluk-muluk dulu, karena kalau teman-teman tidak tahu basicnya, nanti teman-teman bakal kesulitan untuk mengerjakan penelitian secara cepat. Selanjutnya kita memakai rumus median. B sama plus P setengah N min F besar dibagi fungsi F kecil, di mana B batas bawah kelas median dengan frekuensi terbanyak, P panjang kelas median, N banyaknya data, F frekuensi kelas median, F kecil ya. Kalau F besar adalah jumlah semua frekuensi kelas lebih kecil dari tanda kelas median. Dapat kita perhatikan pada tabel 4.4 yang ada di buku, yang mana sih yang B tersebut? B adalah batas bawah kelas median dengan frekuensi terbanyak. Jadi batas bawahnya kita ambilkan dari skor. Skornya yang batas bawahnya adalah 50 di sini. Nah, selanjutnya panjang kelas median 30 sampai 39 atau 40 sampai 49 atau 70 sampai 79, yang artinya panjang kelas median tersebut adalah 10. Ada N, banyaknya data. Jumlah dari keseluruhan data bisa dilakukan dengan sum dari F, yang di sini adalah jumlahnya 39. Ada frekuensi kelas median, diambil frekuensi terbanyak, yaitu 10 tadi. Terus ada jumlah semua frekuensi kelas lebih kecil dari tanda kelas median. Seluruh frekuensi di bawah frekuensi terbesar, yaitu ada di frekuensi 10. Ya, jumlahnya ada 5 plus 7 sama dengan 12. Dari data di atas diketahui setengah N sama dengan setengah kali 39. 39 adalah jumlah data atau nilai. B adalah 50 dikurangi 0,5, yaitu 50 adalah batas bawah dari frekuensi terbesar. Sedangkan P adalah panjang kelas median, yaitu antara 30 sampai 39 atau 70 sampai 79 sama dengan 10. Dan fungsi F besar sama dengan 12. Jumlah semua frekuensi yang lebih kecil dari kelas median, yaitu 5 plus 7 tadi. Fungsi F adalah frekuensi kelas median, frekuensi maksimalnya, yaitu 10. Dengan demikian dapat dihitung median atau ME sama dengan 57. Selanjutnya kita mempelajari tentang modus, adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam sekumpulan distribusi skor. Dengan kata lain, modus dianggap sebagai nilai yang menunjukkan nilai-nilai yang lain terkonsentrasi. Jadi misalnya terdapat data manual 3, 7, 4, 6, 9, 5, 7. Frekuensi yang terkonsentrasi atau yang berkelompok paling besar di sini adalah angka 7. Dari mana kita hitung manual? Ada angka 3, ada angka 7, ada angka 4, ada angka 6, ada angka 9, ada angka 5, ada angka 7. Munculan angka antara 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 masing-masing adalah 1 kecuali angka 7. Maka modus di sini adalah 7. Pertanyaannya di sini adalah, bisakah kita menghitung modus menggunakan rumus Excel dengan cepat tanpa kita harus mempersepsi atau menghitung
satu-satu? Jawabnya adalah bisa. Bagaimana caranya? Kita klik kolom kosong, kemudian kita ketik sama dengan mode dalam kurung, kita sort. Nah, kita blok dari angka 3 sampai 7, kemudian kita enter, maka modusnya sama dengan 7. Itu yang menggunakan cara pertama. Jadi rumusnya adalah mode dalam kurung kolom B13 sampai H13. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus modus sama dengan B plus P dalam kurung B1 per B1 plus B2, di mana B batas bawah kelas modus dengan frekuensi terbanyak di sini adalah 50, frekuensi terbanyaknya 10. P adalah panjang kelas modus 10 nilainya, sedangkan B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sebelumnya. Di sini adalah 7. Sedangkan B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sesudahnya. Di sini adalah 9. Maka dari data di atas diketahui nilai B adalah 49,5, nilai P adalah 10, nilai B1 10 min 7 sama dengan 3, dan B2 adalah sama dengan 1. Dengan demikian dapat dihitung modus MO 57. Kita masuk ke variabilitas. Variabilitas merupakan kondisi di mana sekumpulan skor sama atau tidak. Jika sekumpulan skor itu sama, maka distribusi tersebut tidak mempunyai variabilitas. Besar kecilnya variabilitas merupakan gambaran tentang penyebaran distribusi, kata Irianto 2004. Kegunaannya adalah untuk representatif sampel. Kegunaan yang kedua adalah indikasi seberapa tepatnya suatu skor atau sekelompok skor menggambarkan keseluruhan distribusi. Di dalam variabilitas itu sendiri terdapat rank atau rentang. Rank adalah perbedaan antara skor terbesar dan skor terkecil. Rumus mencari nilai rank yaitu rank sama dengan skor tertinggi dikurangi skor terendah. Di sini ada data rank sama dengan 10 pakai persepsi manual dikurangi skor terendah adalah 4. Itu adalah rank sama dengan 6. Apakah kita bisa memakai fungsi Excel? Bisa, yaitu dengan cara sama dengan max dalam kurung kita blok, tutup kurung, dikurangi min dalam kurung, kita blok lagi data nilai tadi, tutup kurung. Nah, rumusnya adalah max kolom B16 sampai G16 dikurangi min B16 sampai G16, kemudian kita enter. Maka hasil rank di sini adalah sama. Di sini rank bisa dapat dengan mudah dipersepsi kalau datanya sedikit. Jika datanya 1000, teman-teman akan kewalahan. Maka cara satu-satunya adalah dengan menggunakan rumus Excel, di mana rumusnya adalah menggunakan fungsi max dan fungsi min. Selanjutnya ada interkuartil rank. Perbedaan antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga. Kuartil adalah batasan yang akan membagi distribusi frekuensi menjadi 4 sama besar. Dengan demikian maka dapat ditentukan 3 buah kuartil dalam distribusi frekuensi. Rumus interkuartil rank adalah Q3 min Q1. Di dalam rumus tersebut terdapat langkah-langkah interkuartil rank,
Yang pertama adalah menentukan elemen-elemen kuartil, yaitu Q1 jumlahnya adalah 1/4 kali N atau banyaknya responden, Q2 2/4 kali N, Q3 3/4 kali N, dan kemudian kita menentukan nilai kuartil, yaitu Q ke I sama dengan B besar BI plus C dibagi SI per fungsi A, di mana QI adalah kuartil ke I, BBI adalah batas bawah kelompok yang mengandung QI, C adalah interval kelompok, SI adalah selisih antara QI dengan frekuensi kumulatif sebelum kelompok yang mengandung QI, FQI frekuensi kelompok yang mengandung QI, dan QI batas kuartil Q3. Nah, sehingga didapat di sini adalah BB1 40, BB2 50, BB3 60, ada S1 4,75, S2 7,5, S3 7,5. Kemudian dihitung nilai kuartilnya, sehingga didapatkan interkuartilnya adalah 21,55. Kita lanjut ke poin 3, yaitu standar defisiasi. Standar defisiasi atau simpangan baku merupakan salah satu cara mengukur variasi sekelompok data kuantitatif. Besar harga standar defisiasi menunjukkan tingkat varians dari sekumpulan data. Semakin besar harga standar defisiasi, berarti semakin bervariasi atau heterogen angka-angka pada data kuantitatif tersebut. Standar defisiasi menggunakan lambang SD. Rumus standar defisiasi menggunakan rumus SD sama dengan jumlah X kuadrat dibagi N, di mana X sama dengan X besar min MX sama dengan defisiasi. X kuadrat adalah jumlah defisiasi yang telah dikuadratkan, sedangkan N adalah banyak angka atau nilai X. Di sini ada beberapa latihan cara menghitung standar defisiasi, seperti contoh yang ada di buku. Yang pertama adalah menghitung standar defisiasi dari data mentah. Di sini ada data nama, misalnya A sampai J, ada data nilai, dan kita harus mencari nilai X. Nilai X adalah X dikurangi MX. Untuk menghitung jumlah data, berapa sih responden yang kita gunakan? Kita bisa menggunakan rumus sama dengan count dalam kurung, kita select nilai yang ada di kolom nilai dalam kurung X, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, di situ jumlah dari respondennya adalah 10. Kenapa kok memakai nilai dalam kurung X? Kok tidak memakai nama? Karena di sini ketika kita memakai A, B, C, D, E sampai J, yang didapat dari count adalah 0, sehingga kita tidak bisa menggunakan count untuk fungsi karakter, tetapi kita harus menggunakan count untuk fungsi angka. Di sini misalnya 50, 50 dan sebagainya, baru countnya itu berhasil kita hitung. Berapa sih jumlah daripada nilai X? Maka untuk menghitung jumlah kita bisa menggunakan sama dengan sum dalam kurung, kita blok nilai 50 sampai 60, kita blok, kemudian kita tekan enter, maka 610. Nilai MX nya sama dengan jumlah daripada nilai X dibagi dengan jumlah data atau responden bagi B15 sama dengan 61. Kemudian untuk mendapat nilai X, kita kurangin antara nilai X dengan nilai MX. Di sini rumusnya.
X kecil sama dengan X besar min MX sama dengan X C5 dikurangi nilai MX. Kita enter. Nah, kita dapat min 11. Jadi rumusnya di sini. Kita ubah dulu dan kita kasih tanda dolar di depan dan di belakangnya F. Nah, seperti ini. Kenapa digunakan tanda dolar? Karena untuk mengunci F15 atau nilai MX agar tidak keluar dari kolom yang lainnya. Misalnya, ketika kita double klik di pojok kiri bawah, maka nilai MX di sini akan turun sebagaimana dari nilai C5 akan turun ke dalam C6 dan C7 serta lainnya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai X kuadrat. Di sini kita memakai rumus sama dengan kita klik sheet nilai dari X untuk nama responden A, kita pangkatkan 2 pakai tanda pangkat ini ya. Rumusnya sama dengan D5 pangkat 2, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita double klik pada tabel C15, yaitu kita drag ke samping, jangan lupa diklik. Nah, sehingga hasilnya adalah jumlah fungsi X kuadrat adalah 1440 dan jumlah dari fungsi X sama dengan 0. Untuk standar defisiasi dari data mentah, rumusnya adalah akar jumlah atau fungsi X kuadrat dibagi N. Maka dapat kita ketikkan dengan rumus SQRT untuk menggantikan pangkat dibagi, kita klik jumlah X pangkat 2 dibagi jumlah N atau responden, kemudian kita enter. Maka hasilnya standar defisiasi untuk contoh yang pertama adalah 12. Selanjutnya untuk contoh kedua, kita bisa mengisi, kita bisa menggunakan sum, kita jumlahkan di sini untuk kurung jadi 50, kemudian kita jumlahkan daripada fungsi X, kita drag and drop samping untuk menghasilkan MX. Rumusnya adalah X jumlah X dibagi N atau jumlah daripada F kali X dibagi N. Maaf, ini saya ganti F kali X. MX sama dengan jumlah dari F kali X dibagi N. Hasilnya adalah 27,2. Kemudian kita harus mencari nilai daripada X. X kecil. X kecil didapatkan dari nilai dari X besar dikurangi MX. Sehingga kita ketik sama dengan X 3 dalam kurung 31, nilainya 31 maksud saya, dikurangi nilai daripada MX. Kemudian kita klik di atas sini, kita kasih tanda dolar agar ketika kita klik drag and drop tidak berpindah dari nilai MX, sehingga hasilnya adalah 3,8. Kemudian kita drag ke bawah, kita dapatkan nilai ini. Kemudian kita cari nilai X kuadrat sama dengan X dipangkat 2. Ini adalah hasilnya. Kita drag and drop ke bawah, kemudian kita cari nilai dari F kali X kuadrat, yaitu dengan menjalankan rumus sama dengan F-nya di sini dikali X kuadrat sama dengan
57,7, kemudian kita drag. Nah, selanjutnya untuk zoom kita drag and drop ke samping, kita dapatkan nilainya 212 untuk jumlah fx kuadrat. Maka standar deviasi, menghitung standar deviasi dari distribusi data tunggal adalah akar dari jumlah fx kuadrat dibagi n, sama dengan SQRT dalam kurung jumlah fx kuadrat dibagi jumlah daripada n 50, maka hasilnya adalah 2,059 atau 2,06. Nah, bagi teman-teman yang masih kesulitan atau masih kebingungan dan belum mendapat nilai 2,059 atau 2,06, maka teman-teman bisa komentar di bawah atau bertanya di grup WhatsApp. Selanjutnya kita ke cara 3, menghitung standar deviasi dengan metode singkat. Misalnya kita gabungkan usia dari 50 sampai 54, 45 sampai 49, 40 sampai 44. Nah, kemudian dari usia tersebut kita dapatkan frekuensi sebanyak 6 untuk usia 50 sampai 54 dan 7 untuk 40 sampai 49. Kemudian kita hitung jumlah frekuensi sama dengan sum, kita blok, kita tutup kurung. Jadi hasilnya ini sum C37 sampai C42, kemudian kita enter. Selanjutnya kita isi nilai x kuadrat dengan nilai terkaan, misalnya adalah plus 3, kemudian plus 2, kemudian plus 1, kemudian 0, kemudian min 1, kemudian min 2. Kemudian kita jumlahkan f kali x 1 di sini sama dengan f kali x 1. Kita jumlahkan, kita klik di kolom E37, kemudian kita drag ke bawah untuk mendapatkan nilainya. Kemudian kita jumlahkan nilai f kali x di sini. F kali x kuadrat diambil dari perkalian dari x kuadrat kali fx kuadrat. Kita enter. Kemudian kita drag and drop ke bawah. Selanjutnya adalah kita jumlahkan ke semua fungsinya dengan mendrag ke samping pada kolom C44. Kemudian kita hitung nilai standar deviasi dengan metode singkat tersebut dengan menggunakan rumus I kali akar fx kuadrat dibagi n dikurangi jumlah fx 1 dibagi n kuadrat. I adalah rentang antara 50 sampai 54 sehingga berisi 5, yaitu 50, 51, 52, 53 dan 54. Jumlahnya ada 5. Sehingga SD sama dengan 5 dikali SQRT dalam kurung, tutup kurung. Di sini ada jumlah fx kuadrat dibagi n, kita tambahin buka kurung lagi, fx kuadrat, nilai fx kuadrat ada di 128 dibagi n, n-nya ada di 50, tutup kurung, dikurangi buka kurung jumlah fx1
sama dengan 20 dibagi jumlah n 10. Nah, karena dia pangkat 2, maka kita memerlukan satu tanda kurung lagi setelah tanda kurang. Di sini kita tambahin, kemudian kita pergi ke baris akhir, kita kasih pangkat 2, terus kita tutup, kita enter. Nah, nilainya adalah 7,745967. Di sini adalah rumusnya. Jika ada teman-teman yang kurang paham atau masih error, silakan tulis komentar di bawah atau kirim pertanyaan melalui WhatsApp group. Demikianlah materi tentang ukuran gejala pusat dan defisiasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum